Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin berdoa. Suaranya merdu-merdu ya, semangat. Masih puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih belajar, masih semangat? Alhamdulillah, karena barang siapa yang tidak mau belajar, maka seumur hidupnya itu akan dihina oleh kebodohan. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Makanya kita harus semangat belajar. Harus semangat belajar, apalagi untuk semua muslim. Setiap hari kalian minum. Ya, ini gambar. Setiap hari kalian minum air jenis apa? Yang kalian minum? Galon. Pocari Sweat. Air tanah, air pam ya, banyak ya. Ya, air pam, tanah, galon dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari air yang kalian minum itu bagaimana bentuknya? Ya, terus apalagi? Bening. Terus segar. Berwarna apa tidak? Bening ya, karena bening. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa? Yang pertama ini gambar air. Ini air sumur ya, bukan air got. Iya. Terus ini air. Ini air dari keran. Air keran ya. Nah, kalau yang ini warnanya hitam, kalau yang warna dari keran itu warnanya merah aslinya, karena ininya warna merah. Merah dan hitam. Ini merupakan apa? Iya, merupakan air yang kotor. Kotor. Kemudian selain kotor, ya. Ini yang digambar. Butek, jorok. Ya, ini merupakan pencemaran air, salah satu dari kerusakan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita masih di tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 3, upaya pelestarian lingkungan pembelajaran 1. Hari ini muatan pelajarannya ada 2, IPA dan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tentang teks non-fiksi, IPA-nya tentang syarat air bersih, kemudian
kualitas air dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya menjaga air dan membuat poster. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kan sumur, kemudian airnya hitam. Menurut kalian apakah air ini layak dikonsumsi atau dipakai? Kenapa? Kenapa? Sisia kotor. Kemudian jorok. Kemudian selain itu warnanya hitam, banyak kuman. Terus bagaimana syarat air bersih yang dapat dikonsumsi atau digunakan makhluk hidup? Jernih, bersih, tidak ada bunganya. tidak ada kumannya, terus segar. Apa lagi? Apa lagi? Udah. Ya, kita cari bersama-sama tentang syarat air bersih yang bisa digunakan atau dikonsumsi oleh makhluk hidup. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Mari kita melakukan penyelidikan tentang 3 jenis air. Ya, 3 jenis air. Nah, mari kita melakukan penyelidikan 3 jenis air. Di sini ada 3 botol, botol kecil, botol ya sedang, terus yang ini botol ya sama sedang. 3 jenis air. Nah, nanti kalian melakukan pengamatan langkah-langkahnya. Yang pertama bisa dilihat. Yang pertama, maju secara bergantian dengan kelompok masing-masing. Kemudian catat perbedaan 3 botol yang di depan ini ya, dicatat perbedaannya. Kemudian nanti disalin informasinya pada tabel. Tabelnya ini nanti dia berikan. Kemudian nanti presentasikan di depan. Menurut kalian itu bagaimana 3 botol ini perbedaannya? Ya, nanti tulis mana air yang menurut kalian itu bersih dan bisa dikonsumsi makhluk hidup. Paham sampai di sini? Nanti dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi bergantian. Kalian boleh melakukan apa saja dengan air ini. Boleh dibuka, tapi jangan ditumpahkan. Dilihat ada apanya, apa perbedaan warnanya, paham? Ya, silakan kalian ambil buku masing-masing yang kosong, terus disalin di situ dulu. Nanti Budia kasih ini setelah selesai melihat atau mengamati. Yang maju semuanya anggota kelompok. Ya, silakan anggota kelompok 1. Apanya yang 1? Apanya? Bukunya 1 aja. Ada baunya. Ya udah ditulis yang pertama, ditulis botol yang pertama bagaimana bentuknya, warnanya, baunya. Terserah dengan kelompoknya ya, mau ditulisnya apa aja boleh. Yang lain juga boleh, yang lain silakan. Nulisnya pengus. Berbau kali. Iya. Semuanya. Biar merasakan seperti apa. Wagi sih wagi. Biar kalian menemukan terlebih dahulu, baru Budia beritahu.
Sudah dilihat masing-masing, sudah dicatat? Ya, silakan disalin di tabel pengamatan. Ini. Ditulis di tabel pengamatan. Yang botol yang pertama tadi bagaimana? Kemudian botol yang kedua tadi bagaimana? Yang loro. Apa bocil mending bisa baca. Guru. Apa? Betul pokoknya kayak Alif. Ya, nama kelompok. Ini siapa Hitam. Kesimpulannya ditulis. Kesimpulannya ditulis ya, kesimpulan. Air yang layak digunakan adalah air berwarna hitam, bau kambing, tidak layak untuk diminum. Sampel 2, berwarna putih, keruh, bau wangi seperti sabun. Air mentah tidak layak diminum. Sampel 3, tidak berbau, bening. Air mentah harus diproses sebelum diminum. kesimpulannya. Air yang layak diminum menurut kami mungkin sampel yang ketiga karena air bening tidak berbau. Ya, terima kasih. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, boleh silakan duduk. Selanjutnya tadi gimana? Dari yang sampel yang pertama yang ini ya. Menurut kalian sampel yang pertama bagaimana? Kotor, banyak kuman, Yang pertama dari warnanya hitam, berbau atau tidak? Keruh. Berbau atau tidak? Berbau. itu air coba. Tidak, ada yang tidak, ada yang berbau. Kemudian yang kedua bagaimana menurut kalian? Wangi. Cucian, Warnanya budak, keruh. Terus apa lagi? Wangi, baunya. Kalau yang ketiga bening, dapat diminum. Iya, betul. bagus minumnya tuh. Iya. Nah, dari ketiga sampel ini kelas 5 sepakat yang mana yang bisa dilayak diminum dan airnya bersih. Yang ketiga karena tadi bening, tidak berwarna, tidak berbau. Terus apa lagi? Airnya bersih. Nah, jadi semuanya bagus. Tadi sudah tahu ya bagaimana air yang bersih dan layak diminum. Nah, untuk lebih tahu, silakan kalian lihat dan bila ada yang penting boleh dicatat. Syarat air dikatakan bersih. Yuk kita cari tahu. Syarat air bersih itu ada 3. Yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat mikrobiologi. Yang pertama, yang kedua syarat kimia. Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung racun, cukup yodium, dan pH antara 6,5 sampai. Syarat air bersih itu ada 3. Yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat mikrobiologi. Air bersih ada 3. Apa saja? Fisik, mikrobiologi, sama kimia. Betul sekali. Nah, syarat air bersih itu ada 3. Fisik bisa dilihat dari fisiknya. Paling mudah itu bisa dilihat dari fisik. Ini ya. 3.
Kan tadi kalian sudah mengamati ada yang keruh, ada yang bening, ada yang berbau, dan ada yang tidak berbau. Itu merupakan syarat fisik dari syarat air bersih. Kemudian kalau kimia itu tidak mengandung bahan kimia. Tadi ada ya yang wangi itu yang mengandung bahan kimia ini. Ini adalah air yang mengandung bahan kimia karena wangi, keruh, dan ini adalah air wangi pakaian. Kemudian yang ini juga ya, ini mengandung residu, soalnya ini dari pembakaran abu. Kemudian selain itu ada syarat mikrobiologi, itu karena ada yang mengandung, tidak mengandung kuman penyakit. Yang pertama disentri, kalian tahu disentri apa enggak? Disentri itu diare yang mengandung bercak darah atau lendir. Nah, kalau ada yang seperti itu segera ke dokter ya. Nah, kemudian yang kedua tidak mengandung kuman penyakit tipes. Tahu kan tipes? Nah, tipes itu biasanya demam. Karena apa? Karena kalian tidak menjaga makanan dan minuman. Ya, ini ya, ada faktor fisika atau fisik air, bisa dilihat dari warnanya, keruh atau tidak, suhunya, kemudian warna atau tidak, dan zat padat atau solid. Upayanya dalam menjaga air yang ada apa saja? Ya, matikan air bila tidak diperlukan. Kemudian ini ya, menutup keran saat tidak dipakai. Kemudian memanfaatkan sumber air yang efisien dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau laut. Ya, sekarang buatlah poster pada lembar kerja yang pertama. Ini ada contoh 3. Kalian terserah mau buat yang mana atau mau berkreasi sendiri. Boleh. Gunakan air seperlunya hari-hari semuanya juga perlu dijaga, bukan cuma hati yang perlu dijaga. Air juga ini dilihat satu-satu karya yang kalian gambar atau membuat poster. Yang pertama ini punya kelompok 1. Nih kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Air itu sangat penting bagi manusia dan kehidupan lainnya, makhluk hidup, tumbuhan atau hewan. Ya. Kemudian sangat pentingnya air itu sehingga dibuat undang-undang. Kalian tahu di mana perundang-undangan kesehatan air ini dibuat? Barangkali ada yang tahu? Tidak ada yang tahu di rumah. Oke, kita cari tahu bersama-sama melalui teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi? Apa? Ya, teks yang nyata yang berisi tentang informasi-informasi gejala alam atau fenomena alam. Nah, kita cari di dalam lembar kerja yang kedua, yaitu air bersih layak minum. Kalian baca setiap paragrafnya, kemudian kalian buat peta pikiran dan diisi berurutan peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Ini ada di dalam sini. Silakan kalian baca dulu tentang teks non-fiksi air bersih layak minum, kemudian buatlah peta pikirannya dan kerjakan. Jadi baca dulu ada apa peristiwa-peristiwa yang di dalam teks non-fiksinya. Ya, silakan yang sudah presentasikan di depan dibacakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan air bersih? Air bersih merupakan air yang harus bebas dari mikroorganisme, penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air bersih ditetapkan pada
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 atau Menkes. Kemudian yang ketiga, apa parameter air yang telah ditetapkan Kemenkes? Ada di paragraf yang ketiga. Nah, ada soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan semua? Ada yang tertinggal atau tidak? Hari ini kita belajar apa saja? Air apa? Syarat air bersih. Kemudian iya, bahasa Indonesianya apa? Teks non fiksi. IPA-nya air, faktor air. Tadi faktornya ada apa saja? Fisik, kimia. Ada kendala apa tidak hari ini? Tidak ada. Nah, nanti kalian ulang kembali di bahan ajar atau di YouTube, dilihat lagi. Kemudian supaya lebih memahami materi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mia. Tempat duduk siap, gerak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.